Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinemazi Recap. Seperti biasa, komentar terpilih di konten Mimin sebelumnya kali ini ditulis oleh @Raffi Ahmad Abdullah. Dia menulis, akhirnya bisa nonton Cinemazi Recap lagi Min. Baru lulus pondok selama 3 tahun. Update terus ya Min. Oke siap guys, makasih ya udah support Mimin terus selama ini. Alur cerita film yang akan Mimin bawakan kali ini berjudul Fountain of Youth yang rilis pada tahun 2025 ini. Film ini bercerita mengenai sekelompok orang yang mencari harta karun paling terlarang umat manusia. Film ini dibintangi oleh John Krasinski, Natalie Portman, dan Eiza Gonzalez. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Fountain of Youth. Semoga. Di siang hari yang cerah, seorang pria yang bernama Luke dikejar oleh sekelompok orang yang dipimpin oleh Kasim. Karena Luke mencuri lukisan milik bos Kasim. Luke berusaha menghindar masuk ke dalam pasar dan jalanan yang sempit. Rekan Luke yang bernama Murph menelpon menyuruh Luke bergegas pergi ke bandara. Namun Luke yang masih dikejar berkata kalau dia terpaksa menggunakan kereta api karena dia tidak akan bisa sampai di bandara tepat waktu. Motor yang dinaiki Luke kemudian menabrak mobil Kasim. Luke pun langsung kabur masuk ke dalam kerumunan. Luke kemudian mencuri motor milik pedagang di pinggir jalan. Luke masih berusaha keras menghindari kejaran Kasim dan anak buahnya. Mobil yang dinaiki Kasim lalu menabrak mobil di jalanan. Polisi yang ada di sana pun langsung menghentikan Kasim. Luke yang sudah berhasil lolos langsung memacu motornya masuk ke dalam stasiun. Luke kemudian melompat ke dalam kereta yang baru saja berangkat. Malam harinya, Luke terbangun dan melihat seorang wanita yang bernama Ismi di depannya. Ismi menyuruh Luke menyerahkan lukisan yang dia bawa. Ismi mengancam jika Luke menolak menyerahkan lukisan itu, anak buah Ismi akan menghajar Luke. Luke yang tidak mau menyerahkan lukisan berusaha melawan. Luke bertanya apakah Ismi adalah anak buah Kasim, namun ternyata Ismi tidak mengenal Kasim. Dengan susah payah, akhirnya Luke berhasil kabur. Dia melompat keluar dari kereta. Singkat cerita, di dalam museum London, Luke menemui adiknya, Charlotte, yang menjadi kurator di museum ini. Charlotte langsung curiga melihat kedatangan kakaknya ini. Dahulu, Luke dan Charlotte sering diajak almarhum ayah mereka untuk berpetualang mencari harta karun. Namun kini setelah kematian ayah mereka, Charlotte memilih bekerja sebagai kurator lukisan di dalam museum. Charlotte curiga kalau kakaknya ini pasti sedang merencanakan sesuatu. Luke pun mengajak Charlotte untuk ikut dengannya berpetualang seperti dulu lagi. Namun Charlotte menolak. Charlotte harus mencari nafkah untuk anaknya. Ditambah-tambah, kini Charlotte sudah bercerai dengan suaminya. Charlotte masih berusaha mencari uang untuk membayar pengacara agar dia bisa mendapatkan hak asuh anaknya. Di saat Charlotte sedang lengah, tiba-tiba Luke mencuri lukisan karya Rembrandt yang sedang dipasang. Charlotte yang panik langsung mengejar kakaknya itu. Charlotte menyuruh Luke mengembalikan lukisan itu. Luke pun berkata kalau dia akan mengembalikan lukisan itu jika Charlotte mau ikut dengannya. Luke kemudian mengajak Charlotte naik ke dalam mobil. Mereka berdua lalu bergegas pergi menghindari kejaran polisi. Luke kemudian memasukkan mobilnya ke dalam sebuah truk yang sedang diparkir. Charlotte langsung disambut oleh Murph yang menunggu di dalam trailer truk dan Deb yang ada di kursi kemudi. Mereka berdua dahulu adalah asisten ayah Charlotte saat berpetualang mencari harta karun. Ternyata kecurigaan Charlotte ini benar. Luke pasti mengajak Murph dan Deb mencari harta karun seperti dulu lagi. Charlotte bingung karena kakaknya ini tidak pernah puas walaupun sudah berkali-kali mendapatkan apa yang dia mau. Luke pun berkata kalau dia lebih memilih hidup berpetualang daripada menjadi kurator museum yang membosankan seperti Charlotte. Setelah meneliti lukisan yang barusan dicuri, Murph berkata kalau mereka tidak menemukan apa yang mereka cari di dalam lukisan ini. Luke pun kecewa karena tidak mendapatkan apa yang dia mau. Luke lalu meminta maaf kepada Charlotte. Luke membius Charlotte hingga pingsan. Beberapa saat kemudian, Charlotte terbangun di sebuah taman. Charlotte pun langsung berjalan kembali masuk ke dalam museum. Sesampainya di dalam museum, Charlotte ditemui detektif Interpol yang bernama Abbas. Abbas mencurigai kalau Charlotte terlibat dalam pencurian yang dilakukan oleh Luke barusan. Charlotte pun menjawab kalau dia tidak tahu apa-apa. Setelah pintu keamanan dibuka, Charlotte dan para Interpol terkejut melihat lukisan yang sebelumnya dicuri oleh Luke kini sudah terpasang kembali dengan rapi. Luke mengembalikan lukisan itu. Namun akibat kejadian pencurian barusan, Charlotte akhirnya dipecat dari pekerjaannya. Charlotte yang emosi kemudian mendatangi tempat persembunyian Luke dan teman-temannya. Luke ternyata sudah menebak kalau Charlotte pasti akan datang ke sini. Luke langsung memperkenalkan Charlotte dengan seseorang yang bernama Owen.
Owen adalah orang super kaya yang membiayai aksi mereka kali ini. Charlotte kemudian menyuruh Luke menjelaskan apa yang sedang mereka rencanakan. Owen pun berkata kalau mereka sedang mencari mata air kehidupan. Owen mengaku kalau dia sedang sekarat, dia mengidap penyakit kanker hati. Owen berharap mata air kehidupan itu bisa menyembuhkan semua penyakitnya. Mendengar hal ini, Charlotte pun berkata kalau mata air kehidupan itu hanyalah mitos belaka. Charlotte tak habis pikir karena mereka sedang mencari hal yang mustahil. Dan parahnya lagi, Charlotte sampai dipecat akibat aksi Luke barusan. Luke kemudian menjawab kalau dia sengaja melakukannya agar Charlotte mau ikut membantunya berpetualang seperti dulu lagi. Luke memberitahu kalau mata air kehidupan itu tertulis di dalam gulungan Tibet di abad ke-9. Namun di sana juga disebutkan kalau lokasi mata air kehidupan itu disembunyikan oleh Tuhan dari manusia. Mereka yakin kalau ada sekelompok orang yang mengetahui lokasi mata air kehidupan itu dan berusaha menyembunyikannya hingga saat ini. Charlotte lalu berkata, jika mata air kehidupan itu benar-benar ada, pasti ada alasannya kenapa ada pihak yang berusaha menyembunyikan mata air kehidupan itu. Owen kemudian menjawab, justru itulah yang membuat mereka semakin penasaran ingin mencarinya. Luke juga yakin kalau mata air kehidupan itu akan menjadi penemuan terpenting di dunia arkeologi saat ini. Murph kemudian memberitahu pada tahun 1600-an, 6 seniman yang mengetahui lokasi keberadaan mata air kehidupan membuat perjanjian untuk mengungkapkan lokasinya. Setiap pelukis menyembunyikan petunjuk lokasi mata air kehidupan di dalam lukisan mereka. Luke sudah mendapatkan 5 lukisan yang lain, tinggal kurang 1 lukisan lagi, yaitu lukisan karya Rembrandt yang sebelumnya Luke ambil dari dalam museum. Namun ternyata mereka tidak menemukan simbol yang mereka cari di dalam lukisan itu. Mereka akhirnya mengembalikannya ke dalam museum lagi. Deb lalu menjelaskan kalau masing-masing kanvas lukisan ditandai dengan cat yang tidak terlihat dan tulisan yang berbunyi 6 dan 1. Lukisan-lukisan itu juga ditandai dengan huruf-huruf yang berbeda. Namun sampai saat ini mereka belum bisa mengetahui arti dari huruf-huruf itu. Charlotte kemudian memberitahu kalau lukisan karya Rembrandt yang sebelumnya dicuri oleh Luke itu adalah lukisan palsu. Luke pun meminta Charlotte membantunya menemukan lukisan yang asli. Namun Charlotte menolak membantu karena itu bukan urusannya. Yang saat ini Charlotte pikirkan adalah bagaimana caranya mendapatkan hak asuh anaknya kembali. Karena akibat aksi Luke sebelumnya, Charlotte akhirnya dipecat dari pekerjaannya. Dan hal itu juga membuatnya kehilangan hak asuh anaknya. Owen kemudian berkata, jika Charlotte mau membantu mereka, Owen bisa membantu Charlotte mendapatkan hak asuh anaknya kembali. Karena dia mempunyai banyak pengacara yang handal. Namun Charlotte tetap tidak mau ikut campur. Sebelum pergi, Charlotte menyuruh Luke meneliti Alfred Vanderbilt karena Vanderbilt dikenal sangat menyukai lukisan karya Rembrandt yang asli. Singkat cerita, Luke langsung pergi ke perpustakaan untuk membaca buku tentang sejarah keluarga Vanderbilt. Tiba-tiba Esme duduk di belakangnya. Esme menyuruh Luke menghentikan pencariannya ini karena apa yang dicari Luke adalah hal yang sangat berbahaya. Ternyata Esme adalah salah satu pelindung mata air kehidupan ini. Namun Luke yang keras kepala tidak memperdulikan ancaman Esme. Keesokan harinya, Luke menemui Charlotte yang sedang melihat putranya, Thomas, melakukan praktek musik di sekolah. Thomas yang sudah lama tidak bertemu dengan pamannya itu langsung memeluk Luke. Thomas ingin Luke mengajaknya pergi berpetualang. Namun Luke menyuruh Thomas untuk fokus menyelesaikan sekolahnya lebih dulu. Luke lalu menyuruh Thomas melanjutkan konsernya. Charlotte kemudian memberitahu Luke kalau dia bersedia membantu Luke mencari mata air kehidupan itu. Singkat cerita, Luke dan yang lain menggunakan kapal menuju Atlantik Utara. Menurut informasi yang didapat, Alfred Vanderbilt meninggal saat sedang menaiki kapal Lusitania yang tenggelam di Laut Atlantik Utara. Mereka yakin lukisan Rembrandt yang asli ada di brankas kedap air milik Vanderbilt di dalam kapal yang tenggelam itu. Beberapa orang kemudian turun menggunakan kapal selam, memotong bagian kapal Lusitania, dan kemudian memasangkan balon-balon pelampung. Balon-balon pelampung itu lalu menarik bagian kapal yang sudah dipotong naik ke permukaan. Setelah potongan kapal itu muncul di permukaan, Luke dan Charlotte langsung memasuki potongan kapal itu. Sementara Murph, Deb, dan Owen memantau dari jauh. Deb kemudian melihat di radar kalau ada helikopter asing yang mendekat. Mereka pun bingung karena sebelumnya mereka sudah mendapatkan izin dari penjaga pantai. Murph mencoba menghubungi Luke namun sinyal terganggu. Mereka lalu melihat beberapa orang turun dari helikopter itu masuk ke dalam potongan kapal. Di dalam potongan kapal, Luke dan Charlotte akhirnya berhasil menemukan brankas milik Vanderbilt yang dimaksud. Setelah dibuka, ternyata benar di dalamnya terdapat lukisan Rembrandt yang asli.
Di luar, ternyata yang barusan turun dari helikopter itu adalah Esme dan anak buahnya yang berusaha menghentikan aksi Luke. Salah satu tangki pelampung kemudian meledak, membuat potongan kapal itu mulai tenggelam. Esme kemudian menghadang Luke yang akan pergi. Esme menyuruh Luke menyerahkan lukisan yang dia ambil. Luke dan Charlotte yang menolak menyerahkan lukisan berusaha melawan Esme dan anak buahnya. Di saat mereka sedang bertarung, satu persatu balon pelampung meledak. Aksi tembak-menembak di dalam potongan kapal tidak sengaja mengenai helikopter, membuat helikopter itu memutuskan untuk pergi meninggalkan Esme dan yang lainnya. Esme kemudian menyandera Charlotte. Dia memaksa Luke menyerahkan lukisan Rembrandt yang asli. Namun Luke tetap menolak menyerahkan lukisan itu, karena Luke tahu Esme pasti tidak akan menyakiti Charlotte. Tiba-tiba kapal itu bergoyang. Charlotte berusaha melepaskan diri dan membuat Esme terjatuh. Charlotte dan Luke pun berusaha kabur karena kapal sudah mulai tenggelam. Mereka berdua pun akhirnya berhasil selamat dengan membawa lukisan Rembrandt yang asli. Singkat cerita, keesokan harinya, Charlotte ditelepon mantan suaminya, Harold. Harold meminta Charlotte untuk mengasuh anak mereka, Thomas, untuk setahun ke depan karena Harold mendapatkan tawaran bekerja di Jepang oleh perusahaan milik Owen. Ternyata Owen benar-benar menepati janjinya membantu Charlotte bisa tinggal dengan anaknya lagi. Luke dan yang lain kemudian menggabungkan simbol yang ada di dalam lukisan Rembrandt dengan 5 lukisan yang sudah mereka dapatkan. Murph mencoba mencari nama-nama kota di seluruh dunia dari kombinasi huruf-huruf itu, namun dia tidak mendapatkan apa-apa. Mereka juga mencoba untuk mencari di GPS, karena bisa jadi itu bukan huruf, melainkan angka kode GPS. Namun ternyata juga sia-sia. Charlotte lalu mengusulkan untuk mengganti huruf V dengan huruf W, karena pada bahasa Latin, huruf V itu dibaca W. Setelah disusun, muncul kata Wicked. Charlotte pun langsung ingat pernah ada Alkitab yang disebut Wicked Bible. Dan Alkitab itu dibuat di era Raja James. Raja James sendiri memiliki sebutan Raja ke-6 dan Raja ke-1. Hal itu selaras dengan petunjuk tulisan 6 dan 1 yang ada di dalam lukisan. Weak People sendiri disebut Weak People karena di dalam Alkitab itu terdapat tulisan ayat yang salah cetak. Bisa jadi salah cetak itu disengaja untuk sebagai tanda kalau di dalam Bible ini terdapat peta menuju mata air kehidupan. Charlotte kemudian berkata, sayangnya semua weak people sudah dimusnahkan. Luke pun menyuruh Charlotte tidak usah khawatir. Luke berkata kalau masih ada satu weak people yang belum dihancurkan. Dia tahu di mana weak people itu berada. Tiba-tiba Interpol yang dipimpin oleh detektif Abbas datang mengepung mereka. Abbas sudah melacak Luke selama 1,5 tahun karena telah mencuri 6 lukisan yang sangat berharga. Namun di ruangan ini, Abbas hanya melihat ada 5 lukisan. Abbas pun bertanya, di mana lukisan yang ke-6? Secara mengejutkan, Qasem dan anak buahnya kemudian datang mengacungkan senjata ke arah para polisi yang ada di sana. Qasem menyuruh semua orang untuk berlutut termasuk Abbas. Qasem berkata kalau dia sengaja membuntuti Abbas agar bisa menemukan tempat persembunyian Luke ini. Qasem akan mengambil 5 lukisan yang ada di sini untuk diserahkan kepada bosnya. Luke kemudian meminta Qasem melepaskan teman-temannya. Luke berjanji akan memberitahu di mana dia menyimpan lukisan yang ke-6. Luke menjelaskan kalau lukisan yang ke-6 ini adalah lukisan yang paling mahal. Qasem bisa kaya raya. Qasem yang tergiur akhirnya setuju membebaskan Charlotte dan yang lainnya. Charlotte dan yang lainnya pun langsung bergegas pergi. Qasem kemudian menyuruh Luke mengambil lukisan yang ke-6. Bukannya mengambil lukisan, Luke malah menyalakan musik dengan kencang, membuat Qasem dan anak buahnya kaget. Para polisi pun langsung menyerang anak buah Qasem yang ada di sana. Luke kemudian merangkak kabur dari tempat ini. Setelah berhasil mengalahkan Qasem dan anak buahnya, Abbas melihat kalau Luke dan yang lainnya sudah berhasil kabur. Singkat cerita, Luke dan yang lain terbang menuju Wina, Austria. Di dalam pesawat, Charlotte mengajak Thomas untuk ikut pergi dengannya. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di perpustakaan kota Wina. Luke, Charlotte, dan Deb akan masuk, sementara Murph menunggu di mobil. Di tempat lain, Owen dan Thomas makan di dalam restoran sambil menunggu yang lain beraksi. Karena Owen adalah donatur utama perpustakaan ini, Luke dan yang lain pun disambut baik oleh para petugas. Mereka bertiga diantar ke dalam ruangan rahasia tempat penyimpanan weak people. Di luar, Murph melihat Esme dan pasukannya juga tiba di sini. Murph pun langsung menghubungi Luke. Di dalam, Luke meminta izin untuk keluar melihat keadaan. Namun di saat Luke membuka pintu, Esme sudah ada di sampingnya. Esme pun langsung menyerang Luke. Luke berusaha menghindar. Luke kemudian melihat ada tali di bawahnya. Luke memancing Esme mendekat dan kemudian mengikat tali itu di kaki Esme. Luke akhirnya berhasil menyingkirkan Esme.
Murph kemudian memberitahu kalau semua pintu perpustakaan dijaga oleh anak buah Esme. Sementara itu, di dalam, Deb dan Charlotte masih belum bisa menemukan petunjuk apapun dari Weak People yang mereka baca. Luke kemudian membius petugas yang ada di sana dan langsung mencuri Weak People itu. Sebenarnya Charlotte tidak setuju jika mereka mencuri, namun tidak ada pilihan lain lagi. Deb kemudian meledakkan lantai agar mereka bisa kabur. Mereka bertiga kabur lewat saluran pembuangan. Di ujung saluran, Murph yang sudah menunggu langsung membawa mereka pergi. Di tempat lain, Owen dan Thomas dihadang oleh 2 orang. Ternyata Owen bisa mengalahkan 2 orang itu dengan mudah. Sore harinya, Abbas dan anak buahnya datang ke perpustakaan. Abbas yang marah menyuruh anak buahnya untuk melacak semua kendaraan pribadi milik Owen seperti pesawat, mobil, ataupun kapal miliknya. Malam harinya, setelah Luke dan yang lain kembali ke dalam hotel, Thomas menceritakan kalau tadi siang Owen menghajar 2 orang yang menghadang mereka. Charlotte pun langsung khawatir, dia tidak ingin anaknya kenapa-napa. Murph dan Deb kemudian men-scan Weak People yang barusan mereka dapatkan, namun mereka tidak menemukan petunjuk yang jelas. Mereka memang menemukan kode angka, namun mereka tidak tahu maksud dari angka-angka itu. Charlotte kemudian datang memberitahu kalau dia dan Thomas akan pergi. Di sini Thomas tidak sengaja melihat kode-kode angka di dalam Weak People. Luke mencoba menahan adiknya itu agar tidak pergi, namun Charlotte tetap bersikeras untuk pergi. Charlotte beralasan kalau misi yang mereka jalani saat ini sangat berbahaya. Charlotte tidak ingin anaknya celaka. Charlotte dan Thomas pun akhirnya pergi. Di lobi hotel, Thomas memberitahu ibunya kalau kode yang ada di dalam Weak People itu bukanlah angka biasa, tapi itu adalah nada musik. Charlotte pun akhirnya kembali menemui Luke. Thomas memberitahu yang lain kalau kode itu adalah nada musik. Thomas langsung memainkan nada-nada yang tertulis di dalam Weak People. Murph pun langsung mencari lagu dari nada-nada itu. Akhirnya mereka menemukan lagu yang berjudul Air di Gurun. Itu adalah lagu yang sangat kuno. Murph menjelaskan kalau lagu itu menceritakan tentang 7 keajaiban dunia. Murph kemudian menyambungkan simbol huruf di lukisan dengan peta 7 keajaiban dunia. Ternyata semua 6 huruf tersambung pada titik-titik lokasi keajaiban dunia kecuali 1, yaitu piramida Giza. Mereka pun langsung bergegas mengemasi barang-barang untuk melanjutkan perjalanan menuju Mesir. Agar Charlotte tidak khawatir lagi, Owen berjanji kalau dia akan menyewa bodyguard untuk melindungi mereka saat di Mesir nanti. Singkat cerita, di dalam pesawat, Charlotte memberitahu Luke kalau dia mencurigai ada yang tidak beres dengan Owen. Berdasarkan cerita Thomas, kemarin Owen berhasil mengalahkan 2 orang sekaligus. Padahal kan Owen mengaku kalau dia sedang sekarat. Di sisi lain, berdasarkan berita yang Charlotte baca, Owen adalah pengusaha yang terkenal suka melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Nanti jika mereka berhasil menemukan mata air kehidupan, Charlotte curiga kalau Owen pasti akan menguasai mata air itu dan menjualnya untuk memperkaya dirinya sendiri. Luke pun berusaha menenangkan Charlotte. Menurut Luke, bisa jadi Owen sudah berubah karena penyakit yang dideritanya. Di Vatikan, Esme melapor kepada Elder kalau Luke sudah berhasil mendapatkan Weak People. Esme yakin Luke pasti bisa memecahkan kode yang ada di dalam Weak People. Elder kemudian memuji usaha Esme yang sudah bekerja keras selama ini melindungi mata air kehidupan. Karena saat ini umat manusia yang masih dikuasai keserakahan duniawi belum pantas mendapatkan anugerah dari mata air kehidupan. Sebagai usaha terakhir mereka, Elder memberikan sebuah kunci yang akan membuat mata air itu tetap terlindungi dari manusia. Di dalam pesawat, Luke menjelaskan kalau beberapa tahun yang lalu, dengan menggunakan teknologi muografi, mereka berhasil men-scan isi piramida secara 3 dimensi. Dari peta hasil scan itu, mereka melihat ada ruang rahasia di bawah tanah yang belum pernah diakses hingga saat ini. Sesampainya di piramida, Owen menyewa seorang profesor yang bernama Bishara yang sangat tahu sejarah piramida untuk mengantar mereka masuk ke dalam piramida. Sebelum masuk, Luke menyuruh Deb dan Murph berjaga di luar untuk mengawasi anak buah Owen, karena Luke dan Charlotte memiliki sedikit kecurigaan terhadap Owen. Luke, Charlotte, Thomas, Owen, dan asisten Owen yang bernama Prager masuk ke dalam piramid. Sesampainya di dalam piramida, Luke menyinggung tentang ruangan bawah tanah. Bishara pun bingung karena menurutnya tidak ada yang namanya ruangan bawah tanah. Owen yang kesal kemudian memerintahkan Prager dan anak buahnya untuk menjebol dinding piramid.
Bicara berusaha menghentikannya karena aksi Owen itu merusak peninggalan sejarah. Owen pun beralasan kalau dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi karena dia sedang sekarat. Owen lalu menyuruh anak buahnya untuk membawa Bicara pergi. Charlotte kemudian meminta Owen menghentikan aksinya. Charlotte akan berusaha mencari petunjuk untuk masuk ke dalam ruangan bawah tanah. Namun Owen yang sudah tidak sabar tetap memerintahkan anak buahnya untuk menghancurkan dinding yang ada di sana. Charlotte yang curiga pun memberitahu Luke kalau dia memiliki firasat buruk. Sementara itu, di luar, Abbas dan anak buahnya bergerak mendekati piramida. Di saat Abbas akan berjalan masuk, anak buah Owen melarangnya untuk masuk. Melihat anak buah Owen membawa senjata lengkap, Abbas pun memutuskan untuk mundur. Di dalam mobil, Abbas memerintahkan semua anak buahnya untuk bersiap-siap melakukan serangan. Di saat Abbas dan anak buahnya mulai maju, anak buah Owen langsung menembaki mereka. Di dalam piramida, setelah berhasil menjebol tembok, Luke dan yang lain langsung memasukinya. Namun ternyata jalan buntu. Berdasarkan peta, Luke yakin kalau ada jalan menuju ruangan bawah tanah di bawah mereka. Namun jalan itu ditutupi tabung besi yang besar. Owen lalu menyuruh anak buahnya mengambil bom untuk meledakkan tabung besi itu. Luke dan Charlotte pun langsung melarangnya. Jika Owen menggunakan bom, piramida ini bisa ambruk. Thomas yang ikut masuk ke dalam sini kemudian memperhatikan benda-benda yang ada di sekitarnya. Thomas melihat ada benda yang mirip seperti handpan, beberapa trompet, dan pemukul gong besar yang tergantung di atas. Thomas yang penasaran lalu memainkan handpan itu sesuai dengan nada lagu Air di Gurun. Ternyata lantunan nada itu membuat trompet yang ada di sana membuat bunyi handpan semakin bergema. Resonansi suara membuat tabung besi yang ada di bawah tiba-tiba bergetar. Charlotte pun akhirnya sadar kalau tabung besi itu bereaksi dengan gelombang suara. Charlotte langsung memukul gong besar yang tergantung di atas. Seketika muncul suara yang sangat memekakkan telinga dan getarannya membuat tabung besi melayang-layang. Mereka pun bisa menggeser tabung besi itu dengan mudah. Tiba-tiba lantai di bawah mereka turun seperti lift. Luke, Owen, Charlotte, Thomas, dan Prager kemudian berdiri di atas lantai yang menurun itu. Di luar, pertempuran semakin memanas. Deb dan Murph pun akhirnya sadar kalau ada yang tidak beres. Kelakuan anak buah Owen itu sudah di luar batas. Deb dan Murph pun akhirnya memutuskan untuk menyerang anak buah Owen. Namun Deb akhirnya terkena tembakan di tangannya. Di saat anak buah Owen akan membunuh Deb dan Murph, Esme datang menyelamatkan mereka berdua. Setelah menyingkirkan semua anak buah Owen, Abbas dan anak buahnya kemudian datang. Esme dan Abbas pun masuk ke dalam piramid untuk mencari Luke. Di dalam, Luke dan yang lainnya berhenti karena jalan buntu. Di ujung lorong, mereka melihat ada pahatan gambar pohon kehidupan. Charlotte kemudian mengambil batu amber yang ada di patung karena batu amber itu memiliki istilah lain batu matahari dan pohon kehidupan tidak bisa tumbuh tanpa matahari. Setelah Charlotte memasukkan batu itu ke dalam pahatan pohon kehidupan, pintu di hadapan mereka terbuka. Setelah dimasuki, mereka ada di tepi jurang. Mereka melihat ada sesuatu di bawah sana, namun mereka tidak bisa turun. Luke kemudian melihat ada sebuah bola biru di lantai. Luke yang penasaran langsung memutar bola itu. Dan ternyata hal itu membuat cahaya muncul dari atas, serta muncul tangga-tangga yang keluar dari dalam dinding jurang. Luke dan yang lain pun langsung turun ke bawah. Sesampainya di bawah, lantai yang mereka injak tiba-tiba membelah. Mereka pun langsung memasukinya. Mereka lalu melihat ada mata air di tengah-tengah kolam. Owen pun menyuruh Luke untuk mencoba meminum mata air itu sebagai kelinci percobaan. Namun Luke menolaknya karena dia tidak tahu apa yang ada di dalam mata air itu. Lagi pula bukannya Owen sengaja mencari mata air ini untuk menyembuhkan penyakitnya. Kenapa tidak Owen saja yang meminumnya? Charlotte pun akhirnya sadar kalau Owen telah membohongi mereka. Ternyata selama ini Owen sehat walafiat. Owen langsung menembak lengan Luke. Jika Luke menolak, Owen mengancam akan membunuh Charlotte dan Thomas. Luke pun akhirnya terpaksa masuk ke dalam mata air. Secara aneh, air muncul semakin banyak. Setelah darah Luke menetes ke air, tiba-tiba air itu bergerak mengelilingi tubuh Luke. Air itu membuat tubuh Luke melayang-layang. Luke lalu melihat bayangan wajahnya di air yang ada di telapak tangannya menjadi awet muda. Namun Luke juga melihat bayangan Charlotte dan Thomas menjadi tua. Ternyata mata air itu bisa membuat Luke hidup abadi, namun dengan tumbal nyawa orang yang paling dia sayangi. Luke pun akhirnya memutuskan tidak meminum air itu.
Meskipun Luke tidak meminum air itu, Owen melihat kalau luka tembak di lengan Luke langsung sembuh setelah terkena air kehidupan. Owen kemudian menembak Luke beberapa kali. Semua luka-luka tembak itu pun langsung pulih dalam sekejap. Luke kemudian kembali ke pinggir. Owen bertanya kenapa Luke tidak meminum air itu, padahal air itu jelas-jelas bisa menyembuhkan luka di tubuhnya. Namun Luke hanya diam saja. Tanpa membuang waktu, Owen langsung turun ke tengah kolam. Owen melukai tangannya. Setelah darahnya menetes, air di kolam itu langsung bereaksi. Di atas, Esme dan Abbas ternyata sudah sampai di tempat ini. Esme langsung menggunakan kunci yang dia bawa untuk membuka sebuah pintu. Di bawah, setelah meminum air kehidupan, bukannya awet muda, tiba-tiba tubuh Owen berubah menjadi keriput. Owen menjadi tua dengan sangat cepat. Di ruangan lain, Esme membunyikan gong yang membuat piramida bergetar. Pintu-pintu pun mulai tertutup, begitu pula dengan pintu mata air. Luke, Charlotte, Thomas, dan Prager bergegas untuk naik karena tangga-tangga yang ada di sana juga mulai masuk kembali ke dalam tembok. Saat hampir sampai di atas, Prager terpeleset dan kemudian terjatuh. Luke juga hampir terjatuh, beruntung Esme menolongnya. Esme pun menyuruh mereka untuk bergegas pergi. Sesampainya di luar, Esme memuji Luke karena Luke tidak serakah. Biasanya orang yang pernah menyentuh air itu pasti akan tergoda untuk meminumnya. Ternyata Luke tidak meminumnya. Esme menjelaskan jika orang yang meminum mata air kehidupan memiliki orang-orang yang disayangi. Orang-orang yang disayangi itu akan tewas sebagai tumbal. Namun jika orang yang meminumnya itu adalah orang egois yang mementingkan dirinya sendiri, orang itu sendiri yang akan tewas menjadi tumbal. Charlotte kemudian bertanya apa yang akan mereka lakukan setelah ini. Luke pun mengajak Charlotte mencari harta karun yang lain lagi. Dan berakhirlah alur cerita film Fountain of Youth ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah kalau kalian jomblo, jangan pernah minum mata air kehidupan guys. Nanti malah kalian sendiri yang jadi tumbal. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye.